kita akan melakukan observasi. Perasaan yang tidak bisa saya pungkiri itu deg-degan, karena biasa kan kalau belajar itu tanpa ada yang melihat gitu kan, seperti rekan sejawat ataupun kepala sekolah. Kalau hari ini berbeda, saya didampingi oleh ibu-ibu, jadi perasaan saya yang tidak bisa saya pungkiri itu adalah rasa deg-degan. Terima kasih Kak Janati, tetap semangat dan tetap tenang, hindari rasa khawatir dan deg-degan. Hari ini kehadiran saya melakukan pendampingan individu yang keempat. Nah, tema pendampingan kita evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Fokus pendampingan kita observasi kelas calon guru penggerak untuk melihat penerapan dari modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional. Poin yang kedua untuk fokus pendampingan, penilaian observasi praktik pembelajaran. Saya ini jadi penasaran dengan Kak Janati. Materi apalah yang mau diajarkan pada hari ini? Ya, materi yang saya mau ajarkan pada hari ini itu tentang organ pencernaan manusia. Apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya di sini ada 3 yang saya buat. Yang pertama, siswa itu mampu menunjukkan nama organ pencernaan pada manusia, kemudian peserta didik itu bisa menyebutkan organ pencernaannya, kemudian peserta didik juga bisa menjelaskan fungsi dari masing-masing organ pencernaan. Terima kasih ya Bu. Nah, hari ini Kak Janati, apa tujuan yang ingin Kak capai dalam pembelajaran ini? Tujuan yang ingin saya capai dalam pembelajaran ini yang pertama itu saya berharap setelah pembelajaran ini selesai, peserta didik mengetahui organ pencernaan dan fungsinya, kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Kak. Bagus juga tujuan yang mau ingin Kakak capai. Namun Kak, area pengembangan yang hendak dicapai Kakak pada hari ini di dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran saya menggunakan pembelajaran RPP yang berdiferensiasi, mulai dari konten, proses, kemudian produk, dan evaluasi. Terima kasih ya Kak ya. Kemudian strategi apa yang Kakak persiapkan di dalam pembelajaran hari ini? Yang pertama, saya menyiapkan RPP, rencana pembelajaran yang saya gunakan nantinya untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian saya menyiapkan bahan-bahan atau media yang akan dipergunakan pada diskusi bersama peserta didik. Kemudian saya menyediakan infokus untuk menampilkan PPT saya supaya mereka itu peserta didik itu lebih tertarik dengan materi yang akan saya sampaikan. Terima kasih ya Kak. Dengan catatan saya masalah praobservasi inilah menjadi kesepakatan kita ketika kita melakukan observasi. Hindari rasa khawatir, rasa deg-degan, dan rasa takut. Tetap semangat ya Kak ya. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu. Drama ya? Kemana drama? Sakit. Ya, si drama sakit. Nanti kalau sakitnya lewat dari 1 minggu, kita lihat drama ya. Oke. Kemudian, ayo biasakan sebelum belajar, ketua kelas pimpin dulu
ini dari Sabang sampai Merauke judulnya. Apa tidak? Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Kemarin kita pelajaran IPA-nya sebelum hari ini belajar tentang apa? Organ pencernaan ya. Masih organ pencernaan tapi untuk hewan, ya kan? Nah, pada hari ini sebelum masuk ke materi pada hari ini, kita tanya dulu. Pernahkah kalian dengar tentang organ pencernaan? Sarapankah kalian tadi pagi? Ketika sarapan, apa yang kita gunakan untuk pertama kali menelan? Mulut kita gunakan untuk menelan makanan. Kemudian, sudah tahu itu adalah salah satu dari contoh pencernaan makanan. Oke, coba lihat ke depan. Nah, pernah lihat gambar ini sebelumnya? Di mana? Di buku. Iya, benar sekali. Di buku pernah lihat gambar seperti ini. Kira-kira setelah melihat gambar seperti ini, yang tadinya kamu belum tahu apa itu fungsinya, setelah melihat gambar seperti ini, tahu nggak fungsinya apa? Tahu. Coba siapa yang bisa menyebutkan satu di antara yang termasuk dari organ pencernaan? Satu aja. Siapa yang mau jawab? Kira-kira. Ada? Yang mau jawab? Di antara ada kerongkongan, ada mulut, apalagi kira-kira organ pencernaan yang lainnya? Selain yang 5 itu. Atau yang 5 ini aja, Jihan bagaimana? Selama ini belum tahu fungsinya lambung, sekarang sudah tahu fungsinya lambung, kira-kira bisa nggak membacakan itu fungsi lambung seperti apa? Oke, ya silakan. Lambung fungsinya untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan, Bu mantap. Oke, sekarang cermati dulu gambarnya. Kita akan bekerja kelompok. Sebelum bekerja kelompok, kita dulu tempat duduknya, rapikan, bagi dulu kelompoknya. Sudah dibagi kelompoknya. Kemudian ada ini tugas secara berkelompok atau berdiskusi. Nanti Ibu bagikan per kelompok ini. Nah, sudah Ibu bagikan karton di depan kelompoknya masing-masing? Nah, tugasmu adalah menuliskan nama-nama bagian dari organ pencernaan beserta fungsinya. Bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Bagaimana bisa? Bisa. Ada yang kurang paham boleh bertanya? Silakan bertanya. Atau sudah paham semuanya?
kasih tahu langkah-langkahnya bagaimana cara mengisinya? Sudah bisa mengisinya? Ini Ibu bagikan amplopnya. Di sini ada bagian-bagian organ pencernaan juga fungsinya. Kalian hanya meletakkan sesuai dengan tempatnya. Paham? Bagikan kembali kerjanya. Ada yang bertanya? Kalau kurang paham silakan bertanya, mana yang kira-kira belum paham. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Kalau kurang paham boleh ditanya sambil bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang organ pencernaan. Mulut fungsinya untuk mengunyah makanan dan menelan makanan. Kerongkongan fungsinya untuk mengantarkan makanan ke perut atau ke lambung. Lambung fungsinya untuk memecah makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. Usus halus fungsinya untuk memproses penyerapan gizi dari makanan dan minuman. Usus besar fungsinya untuk menyerap air mineral dari sisa makanan. Anus fungsinya sebagai pintu keluar produk akhir dari pencernaan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangannya untuk kasih go mantap. Iya, itu hasil dari pengamatan kelompok 2. Untuk kelompok 2 silakan kembali ke tempat duduk. Sudah? Coba lihat dulu mana? Halo. Sudah, kelompok 2 sudah maju ke depan. Ibu akan membacakan hasil penilaiannya. Penilaiannya jika kelompok 2 itu semuanya itu memenuhi, nilai tertingginya adalah 4. Jika tidak terpenuhi salah satunya, nilainya 3. Jika hanya sebagian, nilainya 2. Dan jika hanya sedikit saja, nilainya 1. Jadi membacakan ya penilaian untuk kelompok 2. Bisa dengar? Andika bisa lihat ke depan. Ya, berhentikan dulu aktivitas saya ke depan. Oke, untuk penilaian isi teks dari hasil kerjasama kelompok 2, Ibu nilai 4. Kemudian untuk warna yang menarik biasanya untuk kelompok 2 nilainya 3. Kemudian untuk gambarnya Ibu kasih nilai 4. Jadi hasil dari diskusi kelompok 2 itu adalah sangat mudah
ditangkap oleh pembaca dan sangat menarik. Paham? Jadi itu adalah nilai dari kelompok 5. Oke, bagaimana kelompok 2? Terima dengan nilai seperti itu? Terima, Bu. Terima. Tepuk tangan dong. Baik, kita buka lagi. Hari ini pembelajaran kita tentang organ pencernaan manusia untuk kelompok 2. Hasil dari diskusinya sesuai dengan yang Ibu paparkan di depan. Bahasanya mulut fungsinya untuk menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil. Kemudian kerongkongan adalah memindahkan makanan ke dalam lambung. Kemudian lambung fungsinya adalah memecah makanan mencampur dengan enzim asamnya. Kemudian usus halusnya berfungsi untuk menyerap sebagian besar dari nutrisi makannya. Kemudian usus besarnya menyerap air dan pembentukan feses atau sisa makanan. Kemudian anus fungsinya adalah untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan. Ayo, biar lebih mudah cara mengingatnya, bagaimana kemarin? Alat pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Ayo berdiri coba. Berdiri. Dan apa? Kita ulang lagi. Alat atau organ pencernaan manusia terdiri dari, ayo sama-sama. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Sudah paham? Paham. Lagi ada kawanmu yang masih sambil kayak bangun tidur. Yang semangat, ulangi. Ayo kita sama-sama sebutkan alat atau organ pencernaan manusia terdiri dari, ayo, organ sebelum kita pulang berdoa atau masing-masing doa dimulai. Doa selesai. Boleh kita di depan. Selamat pagi Kak Janati. Selamat pagi Bu. Bagaimana perasaannya Kak ketika kita sudah melakukan observasi di kelas? Alhamdulillah perasaan saya itu lega. Yang awalnya saya deg-degan ternyata saya bisa menguasai kelas, mengkondisikan siswa. Akhirnya perjalanan saat melaksanakan kegiatan belajar itu berjalan dengan baik. Ya, terima kasih ya Kak Janati. Apa yang sudah tercapai di dalam tujuan pembelajaran Kakak? Yang sudah tercapai dalam pembelajaran yang saya lakukan pada hari ini itu siswa mampu menerima apa yang saya sampaikan, mereka bisa mengingat apa yang saya sampaikan sesuai dengan materi pada hari ini, yaitu tentang organ pencernaan. Kita bisa menyebutkan bagian-bagian organ pencernaan beserta fungsi. Kemudian apa yang sudah baik yang Kakak lakukan saat observasi? Yang sudah baik pada saat saya melakukan observasi, yang pertama itu saya sudah menyiapkan bahan-bahan terutama RTP dan media-media yang digunakan pada pembelajaran. Kemudian apa yang perlu ditingkatkan dalam diri Kakak? Yang perlu saya tingkatkan yang pertama yaitu saya bisa ketika nanti pembelajaran berikutnya menyediakan media yang lebih
sederhana dan mudah dipahami untuk semua peserta didik, kemudian itu lebih berpusat kepada peserta didik. Terima kasih ya Kak. Kemudian Kak, apa rencana pembelajaran Kakak pada hari ini? Rencana pembelajaran Kakak ke depannya? Ke depannya, ya, rencana saya akan mencari informasi yang lebih baik lagi, dan itu informasi nanti itu jadi saya jadikan ilmu untuk mengembangkan diri, dan ilmu yang saya dapat nanti itu bisa untuk saya pergunakan ketika kegiatan pembelajaran itu saya laksanakan supaya hasilnya itu sesuai dengan keinginan yang saya capai. Terima kasih ya Kak. Umpan dari yang saya berikan kepada Kakak selama saya melakukan observasi saat Kakak menerapkan praktik pembelajaran bersama murid, saya tinjau tujuan pembelajaran Kakak sudah tercapai. Area pengembangan Kakak juga sudah tercapai karena terlihat, sudah tampak pembelajaran berdiferensiasi bagian proses, mengajak anak untuk berkolaborasi, kerja kelompok, dan juga memberikan konten. Kakak memberikan konten kepada anak tentang organ pencernaan melalui PowerPoint, dan juga produk anak juga sudah dapat, itu sangat bagus. Kemudian strategi pembelajaran Kakak juga dapat, yaitu strategi saintifik, mengajak anak untuk mengamati, kemudian menanyakan, mengkomunikasikan, contohnya presentasi. Yang paling menarik lagi, Kakak memberikan asesmen penilaian dan apresiasi pada anak, sehingga Kakak memberikan penilaian sikap mereka, bahkan sikap keterampilan dan pengetahuan mereka. Harapan saya kepada Kakak bisa melakukan observasi kepada rekan guru Kakak di sekolah ini, namun tetap konfirmasi kepada Bapak Kepala Sekolah. Kakak adalah aset. Jadi harapan saya tetap semangat dan tetap memberi yang terbaik ya Kak. Kemudian menurut Kakak selama pendampingan ini, menurut Kakak bagaimana perasaan Kakak? Perasaan saya senang Bu karena didampingi oleh PP, karena sebelum melakukan observasi kita mengadakan pra dulu. Itu menjadi motivasi tersendiri bagi saya. Rasanya saya mendapat tambahan ilmu dan pengetahuan dari. Terima kasih. Kemudian apa yang sudah baik yang saya lakukan selama pendampingan ini? Yang sudah baik dalam pendampingan yang Ibu lakukan, Ibu memberikan kami pengetahuan dengan beruntun sesuai dengan apa yang kami harapkan, dan kami pun bisa menerima dengan apa yang disampaikan. Apa yang perlu ditingkatkan dalam diri saya? Yang perlu ditingkatkan, merasa peduli, lebih peduli, karena peduli dengan keadaan yang saat ini saya lewati. Terima kasih Kak. Semoga hal ini akan dapat saya lakukan. Tetap kita bekerja sama dan berkolaborasi. Tetap semangat ya Kak Janati. Terima kasih Bu.